A few moments later. Untuk membantu mendampingin seandainya nanti para ahli forensik ya yang telah melakukan autopsi ini dianggap bahwa pekerjaan mereka ini tidak benar kan gitu ya, kenapa sih dianggap mereka itu lalai atau salah ya, tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya atau profesinya sehingga muncul kecurigaan masyarakat. Tentu banyak merasa ada tekanan terhadap mereka. Apa kabar kakakku? Baik, terima kasih, sehat-sehat. Ujian nggak pusing ya? Oh Ujian tidak, tidaklah, biasa aja. Langsung karena waktu ini di sela-sela acara saya mengganggu waktu kakak, saya culik dikit kakak saya. Jadi menurut pandangan kakak, ini kan kakak angkatan Tiga, iya. Jadi apa kakak melihat apa nih yang spesial dari PMHK ini? PKHMK ini ya ini kan konsultan hukum ya, perkumpulan namanya, perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan. Ini sebenarnya kalau menurut saya ini penting sekali. Karena apa? Dengan mengetahui namanya undang-undang mengenai kesehatan, dan kita mengetahui undang-undang mengenai rumah sakit, dan kemudian kita mengetahui undang-undang tenaga medis, tenaga kesehatan, kita mengerti apa sebetulnya hak dan kewajiban. Kan selama ini banyak nih kita dokter sendiri mungkin banyak mengalami tuntutan-tuntutan dikatakanlah perbuatan yang malpraktek karena dia sebetulnya tidak merasa atau tidak tahu apa yang dia lakukan itu adalah salah kan, sehingga banyak mereka dibawa ke pengadilan, ke kepolisian. Nah itu kan membuat ancaman kepada mereka dan mereka menjadi takut. Nah demikian juga pasien kan kita sebagai anggota masyarakat tidak tahu sebetulnya apa menjadi hak dan kewajiban kita, apa sebetulnya hak daripada pasien, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap rumah sakit. Rumah sakit ternyata punya tanggung jawab besar loh, dan kita bisa menuntut rumah sakit juga. Rumah sakit juga punya tanggung jawab terhadap tenaga medis yang tenaga kesehatan yang kerja sama di rumah sakit tersebut kalau mereka membuat kesalahan, kelalaian. Jadi ada tanggung jawab. Nah, karena itu dengan adanya perkumpulan ini menurut saya kita bisa belajar sebagai advokat. Belum tentu kita tahu ya sebetulnya ya, apa sih yang kita, bagaimana sih dunia kesehatan medis ini, bagaimana kita berpraktek, bagaimana kita menolong masyarakat, bagaimana menolong pasien, bagaimana menolong kita. Jadi demikian juga dokter juga tidak tahu. Nah, lewat perkumpulan ini dan pelatihan yang dilakukan PKHMK ini menurut saya satu terobosan yang luar biasa. Harapan kita sih ke depan ada kepastian hukum ya, baik bagi dokter ya, juga bagi pasien dan juga tenaga medis, tenaga kesehatan, perawat, bidan dan lain-lainnya, bahkan rumah sakit ya. Jadi ada kepastian dan perlindungan. Nah, jadi saya menyoroti ini dan berharap nih ya kita bisa ke depannya organisasi ini sebagai wadah kita para dokter dan juga advokat yang telah mendapat sertifikat atau sudah belajar tentang medis dan kesehatan, kita dapat membantu memberikan advice ya terhadap pasien, masyarakat, kemudian kepada sesama kita juga advokat dan juga kepada dokter sendiri gitulah, karena memang banyak sekali yang dapat kita pelajari. Iya, banyak problem karena memang ini belum diketahui seperti ilmu yang masih baru ya. Saya kira itu sih menjadi sorotan saya. Kenapa? Iya, saya tertarik sekali. Saya ambil contoh yang fenomenal ini, kan ada yang baru-baru ini juga terkait dengan penembakan tembak menembak katanya di rumah salah satu petinggi Polri. Itu kan ada 2 hasil otopsi. Artinya hasil otopsi yang pertama kan kita katakan apa itu legal or not legal kan gitu. Diragukan gitu kira-kira ya. Artinya, makanya ada yang kedua. Nah itu dari PMHK sendiri akan apa yang disoroti dari hal itu?
Nah, disinilah yang sebetulnya peranan dari PKHMK ini sebetulnya untuk membantu mendampingin seandainya nanti para ahli forensik ya yang telah melakukan autopsi ini dianggap bahwa pekerjaan mereka ini tidak benar kan gitu ya. Kenapa sih dianggap mereka itu lalai atau salah ya, tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya atau profesinya sehingga muncul kecurigaan masyarakat. Tentu banyak merasa ada tekanan terhadap mereka, dan kalau perkara ini sampai ke pengadilan, nah kami di sini PKHMK itu bersedia. Disinilah sebetulnya kami bersedia untuk mendampingi, meluruskan apa yang menjadi hak mereka, dan kemudian apa yang bisa kita bantu sebagai advokat ya, mendampingi mereka selama proses. Dan itu jika memang kami dipanggil dan dibutuhkan. Tetapi betul disinilah peranan PKHMK menolong para dokter ya, mendampingi para dokter, memperjelas apa hak mereka ketika menghadapi adanya sengketa-sengketa yang mempertaruhkan atau mempertanyakan profesi dan profesionalisme dari seorang dokter gitu. Apalagi Kak, contoh konkret yang Kakak kan bergabung di PKHMK ya. Ini. Jadi apalagi yang akan kita semua lakukan tahu, gitu. Kakak kan banyak ide-ide seperti lonjakan enggak gitu. Jadi apa yang akan Kakak lakukan di asosiasi? Baik, harapannya ke depan pertama untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, memberikan kesadaran masyarakat bahwa ternyata ada undang-undang yang sebetulnya sudah ada untuk melindungi para dokter, pasien, rumah sakit, tenaga medis, tenaga kesehatan, bahkan asisten kesehatan ya, itu sudah nyata, dan ini mungkin yang perlu kita perluas dan kita sosialisasikan. Itu dulu ya, bahkan dokter sendiri tidak tahu, ini banyak dokter tidak mengerti. Nah, itu pertama, sosialisasi. Terus bagaimana sih sosialisasinya? Mungkin lewat kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan, webinar, seminar, bahkan kita mungkin roadshow kepada klinik, rumah sakit, kemudian ya penyuluhan. Di samping penyuluhan, mungkin kita akan mendorong supaya kalau bisa nih pelajaran daripada medis ini ya, kursus medis ini bisa masuk menjadi kurikulum di kedokteran, karena mereka kan perlu, bahkan kalau bisa cuma 1 semester juga ini penting sekali, sehingga dokter itu paham. Ternyata biasanya kan kalau dokter itu dari hasil pembicaraan kita, karena di PKHMK ini kan bukan cuma advokat tetapi juga dokter ya, yang mengerti hukum, belajar hukum, dan dokter yang mau tahu nih mengenai hukum apabila terjadi sesuatu terhadap mereka atau dituntut karena kelalaian atau kesalahan atau tidak kesengajaan, mereka tahu untuk membela diri. Selama ini mereka anggap bahwa lawyer itu mengerikan gitu, pasti cari-cari kesalahan gitu loh. Pasti nih ngeri nih gitu loh ya. Tetapi sekarang dengan mereka bergabung, oh ternyata enggak ya, kita tahu nih hak kita gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan ke depan lebih luas lagi. Jadi ada di sini nih PKHMK ini bukan cuma lawyer, ya kan? Kita juga belajar tentang ilmu medis dan kesehatan, karena kita dikaitkan dengan hukum ya, yang implementasinya di dalam masyarakat. Nah, jadi ke depan kita itu mau bersama-sama ya, untuk selain melakukan selain kursus ini pendidikan, kita juga tadi mendorong supaya ke depannya itu kalau boleh ini menjadi salah satu mata kuliah gitu loh di universitas, fakultas kedokteran.